Boleh angkat tangan siapa penemu atom? Siapa yang menemukan atom? Boleh angkat tangan? 500.000. Oke, tolong kasih mic-nya. Tolong kasih mic-nya. Mana? Mas, tolong Mas kasih mic-nya. Nggak usah di Google ya, nggak usah di googling. Aja dulu. Yang ini yang pakai peci, yang pakai topi, pakai topi. Pakai topi. Oke, semuanya. Ya, tahan sebentar. Perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum Ustadz. Siapa? Assalamualaikum. Salam Turekat. Saya Raffi Rahman. Saya dipanggil sama teman-teman saya sebagai Salahuddin. Saya mau menjawab yang menemu Alton itu John Dalton. John Dalton. Oke, Anda fakultas apa? Hah? Apa? Fakultas apa? Fakultas Fisip Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Ya, jawabannya salah. Oke, tahan sebentar. Ya, yang dari mahasiswi. Ya, belakang. Duluan angkat. Tolong mic-nya. Belakang. Ya, silakan. Ya, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari Prodi KPI. Ini kalau nggak salah ya Ustadz, Abu Musa Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan. Anda fakultas apa? Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Tepuk tangan dulu. Dah, simpan dulu, tahan dulu mic-nya. Anda dapat 500.000. Saya tawarkan, mau naik 1 juta atau turun? Kalau saya sih mencukuri yang ada aja, yang Mau udah dikasih. cukup 500.000 atau naik 1 juta? Maju ke depan. Dah, biar aja Mas. Cukup 500 aja Ustadz. 500 yakin? Ya. Saya naikkan 2 juta. Dah, di situ aja. Stop. Sini aja. Dah. Gue deg-degan coy. Yakin? 500.000 atau 2 juta? 500 aja Ustadz. Saya naikkan lagi 5 juta. Mas, tas saya mana? Tas. Mas, ini Mas, tas saya. Sudah. 5 juta cash. 500 aja Ustadz. Karena kalau di ayat Quran, kalau kita bersyukur insya Allah Allah yang akan nambah. Nek, 5 juta cash. Cukup, 500 saja. Oke, baik. 500.000 untuk teman kita. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, tolong Mas, titip. Baik ya. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Padahal pertanyaannya gampang. Jawabannya benar Jabir bin Hayyan. Pertanyaannya gampang sekali. Bagaimana dan kapan beliau menemukan atom itu sehingga kelak catatannya teruskan di kemudian hari ditemukan oleh John Dalton baru dianalisis. Udah, waktu habis. Lihat sini. Jabir bin Hayyan itu memulai dengan Quran. Dan di antara kesenangan beliau itu senang menganalisis, kemudian memilih dengan passionnya di bidang kimia. Maka ketika menghafal Quran mengulang-ulang sampai di surah ke-57. Surah apa namanya? Ayat 25 sampai 26. Wa anzalnal hadid, dan dengan keagunganku aku turunkan besi. Maka penasaran, diambil logam besi itu, diriset di dalam lab kecilnya di rumahnya. Maka ketika diurai itu ditemukanlah kemudian
urutan-urutan atom dari besi itu, ya. Besi kan lambang kimianya apa? Fe kan, verum kan, F besar, E kecil kan. Baik, maka ketika di riset itu ditemukan, dikeluarkan, dari situ kemudian keluar berapa nomor atomnya? 26, dan dia punya isotop kan, 55, 56, 57 sampai 59. Yang paling stabil itu kan yang 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26, logamnya verum, Fe. Jadi dasar ini yang menjadikan para ulama kita itu tadinya dari Quran. Jadi Quran itu bukan membuat kita sekedar hafal saja, bukan. Bukan untuk sekedar ditempatkan di masjid, yang laki-laki jadi imam, yang perempuan ngulang-ngulang. Yang diharapkan dari Quran itu bukan sekedar bacaannya. Yang diharapkan dari Quran itu adalah kontennya, petunjuknya, isinya yang membuat kita kreatif dalam hidup sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau saya misalnya, saya di bidang agama, walaupun saya senang umum, mungkin adik-adik banyak yang tidak tahu, teman-teman banyak yang belum tahu. Saya kalau ada waktu senggang, pekerjaannya ke toko buku. Yang saya beli itu karena saya senang fisika, rata-rata buku fisika. Fisika, matematika. Karena paling dekat dengan Quran itu fisika. Jadi saya hafal dari bab gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, F berbanding lurus dengan P hukum Pascalnya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya semakin tertekan, gitu kan? Energi sama dengan M dikali G dikalikan dengan H, massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi kalau Anda energinya keluar, potensinya dikeluarkan, itu akan mengeluarkan sedikit kemampuan mempercepat apa yang Anda ingin harapkan. Setengah M dikalikan dengan V kuadrat. Jadi kalau potensial ditambahkan dengan kinetik, keluar dengan mekanik. Kalau potensi Anda keluar, Anda bergerak mau, maka apapun yang Anda harapkan itu akan terjadi. Itu dulu dihasilkan dari orang-orang yang memulai dengan Al-Quran. Oke, saya mau cepat sebentar. Angkat tangan yang mau ditanya. Yang mau ditanya. Saya mulai dengan 500.000. Yang mau ditanya. Ini mahasiswa harus begitu nih, Prof. Ya, oke, yang pakai topi. Boleh. Tolong pinjamkan mic-nya, Mas. Oke. Berikan tepuk tangan, berikan plus untuk semua. Baik. Ya, cukup sampai di situ. Nama siapa? Ada suaranya? Oke. Baik, bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Baik, perkenalkan nama saya Bagus Elang Rizky Sugandi. Saya Panggilan? dari Bagus Elang. Baik. Oke, saya dari Cianjur. Saya di Fakultas Ilmu Pendidikan, prodi Bahasa Inggris. Prodi Bahasa Inggris. Ayo. Can you introduce yourself with English? In English? Oke. My name is Bagus Elang Rizky Sugandi. I am from Cianjur. Oh, you are from Cianjur. Yes. Okay. So, okay. Why do you choose UMJ as your university here? Why I choose UMJ? Because Because his English is just Jesus, eh? yeah. Yes. Okay. Because I have a change to continue Right. my school to college to this. Yeah, Then you wish to master the English when you are here, inshallah. Yeah. Yeah. Amin, inshallah. Yeah. I'm not reciting doa, so don't say amin. Yeah. Okay. How about your feeling when you are here in UMJ? Wait. Excuse me. Okay. Excuse me. I'm still. Yes, please. My skill is still broke. It's okay. It's okay. It's good. When you have Okay. tried to speak English well, that's
the good for you, for beginner, inshallah. So thank you. Just I want to say, have you ever heard about Ibn Sina, Avicenna? Yes, I do. In your opinion, who was Ibn Sina? Ibn Sina. Can I speak Indonesian? Yeah, of course. Okay. Oke. Ibnu Sina. Saya pernah mendengar tentang seorang tokoh ilmuwan muslim bernama Ibnu Sina. Tapi saya masih kurang jelas secara lengkap biografinya seperti apa. Di antara ilmuwan muslim. Pertanyaan satu, beliau pakar di bidang apa? Oh, Ibnu Sina pakar di bidang apa? Bentar. Oke. Bentar ya. Dengar, Anda hari ini membuat sejarah hebat karena orang-orang seruangan ini akan mengenal Anda sampai Anda lulus nih. Ya, berikan aplaus. Ya. Saya cuma satu jawaban saja. Dikenal Ibnu Sina di bidang apa? Kedokteran. Kedokteran. Ya, bagus sekali. Nah, tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, sebutkan satu karya Ibnu Sina di bidang kedokteran, satu aja. 500.000. Jika tidak salah Ibnu Sina itu di itu ya bidang mata optik, benar atau tidak? Baik, berikan plus dulu untuk kawan kita. Ya, silakan Anda mendapatkan 10% dari jawaban, jadi 100.000 rupiah. Baik, silakan. Boleh maju sini dengan keberaniannya. Ini insya Allah setelah lulus dari UMJ, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bisa cas-cisus insya Allah. Terima kasih Bapak. Banyak ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang jurusan bahasa Inggris, Mas Dika, ya Ustadz Dika, tolong dicatat ya, di notis. Yang jurusan bahasa Inggris yang ikut program ini, satukan kelas dengan yang dari Amerika dan Kanada ya, supaya bahasa Inggrisnya cepat. Ya. Jadi nanti belajar menghafalnya, kalau pas kelas online itu nanti bisa disatukan. Pas nanti mereka summer camp, mereka datang ke sini, ya, bertempat di Mira, di pondok kami di Banten. Itu nanti insya Allah yang khusus dari bahasa Inggris akan diundang sehingga nyambung dengan teman-teman yang dari sana. Berikan aplaus untuk semuanya dulu. Baik, Ibnu Sina, Avicenna, beliau dikenal di bidang kedokteran. 16 tahun itu bisa menemukan sendiri penemuan-penemuan di bidang kedokteran sehingga menulis banyak buku. Di antaranya ada Al-Qanun fit Tib, Kapitas Selektanya Kedokteran. Di antaranya ada lagi Asy-Syifa. Tapi yang mau saya katakan, itu bisa diraih setelah beliau menguasai Al-Quran. Dan tidak banyak orang tahu, beliau pun sebetulnya pakar di bidang tafsir. Jadi saya mau sampaikan pada teman-teman semua, Anda ketika masuk program ini, tujuan utamanya bukan sekedar menghafal. Kalau menghafal itu gampang. 30 hari. Ini rata-rata usianya berapa tahun ya? 17 ke atas. Baik, yang 19 angkat tahun. Angkat tangan. Oke, turunkan. Saya mau tanya, yang di ruangan ini teman-teman yang duduk, ada yang 70 tahun nggak? 60 tahun ada? 50 tahun ada? Enggak, saya mau katakan ini yang mau saya katakan. Ada seorang ibu usianya 50 tahun, hafal Qur'annya 40 hari. Sekarang rekor yang ikut program kami, rekornya masih dipegang oleh seorang perempuan dari Sulawesi, hafal Quran 30 juz 14 hari. Ada yang 24 hari, ada yang 25 hari. Dan gini, hafal Qurannya itu bukan sekedar hafal. Dia tahu di mana petanya. Jadi kalau dia nyusun skripsi, itu sudah nggak usah lihat mushaf lagi. Karena di kepalanya itu sudah terbayang. Halaman ini disebutkan sekian kali, atas, di bawah, dia tinggal tuliskan, isi kepalanya sudah Quran. Dan ketika anak itu hafal Quran, ilmu apa saja yang diajarkan begitu mudah. Ya,
Nih sebentar, tolong berikan satu mic ke teman-teman ini. Siapa yang pegang panitia? Ihsan, khudz mikrofon. Khudz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Oke, mundur 5 surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. Surat apa itu? الحجر. Al-Hijr. Tambahkan 4 surat permulaannya. Surat Al-Hijr surat keberapa? 15 tambah 4 19. Surah 19 ayat pertama. بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد. Surat ke-20 Thaha pembukanya. بسم الله الرحمن الرحيم طه. Surat ke-25 Al-Furqan pembukanya. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين Surat ke-29 نذيرا. Al-Ankabut pembukanya. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Akhirnya penutupnya. Surat Al-Ankabut. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Tadi yang dibacakan oleh qari kita surah Al-Muzammil, penutup ayatnya ayat ke-20 yang terakhir. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. Cukup. Alfiyah, kalamuna. كلامنا لفظ مفيد كالسقيم واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز Dari حصل. pembukaan baitnya qala Muhammadun. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. Hadis innamal a'malu binniyat dengan sanadnya. عن أمير المؤمنين أبي حفص بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Baik, cukup. Ini yang teman-teman lihat di depan. Ya. Mereka yang teman-teman lihat di depan, ini yang pakai seragam, itu mereka khusus pendidikannya untuk menjadi calon ulama. Jadi semua ilmunya itu pakai sanadnya, bukan hanya isinya. Jadi mereka itu azan pun itu mendapatkan ilmunya dari sipulan sampai Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka bisa begitu dimulai dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Nanti ada adik-adik kami yang masih kecil-kecil, yang 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu yang kecil-kecil itu ada yang sangat cepat sekali. Ada yang 30 juz, 15 juz, 12 juz, 20 juz. Nah, kalau yang kecil aja bisa, Anda yang pernah kecil pasti bisa.